Untuk sekarang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Setidaknya dalam 2 tahun ke depan, ex-direktur olahraga PSG itu sudah diperkenalkan kepada khalayak. Dan diketahui, tipis-tipis Coach Patrick udah mulai melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk menyambut 2 laga di bulan Maret, termasuk 2 asistennya, Alex Pastor dan Dani Lanzat, yang udah mulai mengamati dan menganalisis. Yap, diyakini dengan membawa kultur yang berbeda, Coach Patrick akan melakukan 3 gebrakan besar yang akan mengubah peninggalan STY di timnas. Di mana ia meyakini kalau inilah saatnya bagi semua publik tanah air untuk sama-sama bekerja keras membawa Indonesia ke panggung dunia. Sehingga akhirnya itu nggak akan jadi mimpi semata. Di satu sisi, dukungan kepada Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia nyatanya datang dari berbagai pihak. Seperti Mesut Ozil misalnya, ia yang pada tahun 2022 silam datang ke Indonesia mengatakan kalau setidaknya ada 2 hal utama yang dibutuhkan Indonesia agar bisa konsisten menjadi negara yang lebih maju soal sepak bola. Karena melihat progres yang ada, Indonesia sangat punya potensi untuk itu. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Patrick Kluivert tampaknya akan benar-benar membawa segala perubahan ke timnas Indonesia. Yap, Coach Patrick, meskipun katanya nggak ditargetkan Pak Erik untuk wajib lolos Piala Dunia, tapi pastinya ia juga nggak polos-polos amat, mengingat harapan publik sangat tinggi padanya. Maka dari itu, ketimbang terjebak dalam sebuah mimpi yang tak pasti, Coach Patrick memilih start in action. Tentu saja Coach Patrick ingin sekali mengubah pola pikir serta mentalitas untuk selalu percaya jika semua hal baik bisa diraih asalkan bekerja keras dan kompak. Nah, dalam hal ini diketahui Coach Patrick akan melakukan 3 gebrakan besar untuk mengubah peninggalan STY. Pertama, soal gaya main. Semua tahu jika di era Coach Shin, timnas punya gaya main yang cenderung pragmatis, di mana sistem low block dengan memaksimalkan counter attack kemungkinan akan dirubah dengan pola permainan yang lebih menyerang. Yap, sesuai dengan ciri khas sepak bola Belanda, gaya menyerang dan mengutamakan possession adalah yang utama. Walaupun dalam situasi tertentu, bisa juga pragmatis football itu ditekankan tergantung dari kapasitas pemain yang ada. Dan semua tahu kok kalau pemain diaspora kita mayoritas tumbuh dan besar di negara yang kultur sepak bolanya menyerang. Jadi kemungkinan kita akan melihat timnas Indonesia akan tampil dengan agresivitas tinggi, walaupun resikonya juga pasti besar, yakni terkena counter. On the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Kemudian yang kedua, jelas soal formasi. Nah, kalau ini, Coach Patrick memang sangat mengedepankan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Beda dengan Coach Shin yang pakem pol sama pola 3-4-3 atau 3-5-2 atau bahkan 5-4-1. Namun kembali lagi, formasi itu hanya di atas kertas. Masalah nanti penerapannya di atas lapangan mungkin secara detail akan diatur oleh Alex Pastor ataupun Dani Lanzat. Dan yang ketiga udah pasti pemilihan pemain. Salah satu yang menarik ditunggu di era beliau adalah soal pemanggilan pemain, di mana Coach Patrick akan sangat memprioritaskan mereka yang di klub mendapatkan menit bermain cukup. Meskipun akhirnya nanti kembali lagi ke soal kebutuhan tim. Akan tetapi, ini juga jadi warning bagi mereka yang di klub nyaris nggak dapat kesempatan. Ingat sekali lagi kalau soal ini bukanlah hal yang bersifat mutlak, karena semua tergantung kecocokan dan kebutuhan dari sistem yang dibentuk. Shadows fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Battle scars will heal with
Di sisi lain, ada mantan pemain timnas Jerman dan Real Madrid Mesut Ozil yang berharap kalau Indonesia bisa menembus level tertinggi sepak bola dunia. Dan melihat progres yang ada, Ozil yakin jika tim Garuda punya peluang untuk itu. Namun Ozil yang pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2022 silam, setidaknya menyampaikan dua pesan jika ke depannya Indonesia ingin terus konsisten jadi negara yang sepak bolanya maju. Di mana ia menyarankan harus ada investasi dana besar dan membangun infrastruktur yang memadai. Sebab meskipun sekarang peluang lolos ke Piala Dunia sangat terbuka, tapi untuk saat ini, secara umum mulai dari liga, pembinaan, dan lain-lain, Indonesia belum masuk dalam peta persaingan sepak bola dunia. Jangankan di level dunia, Asia aja masih dalam proses mengejar. Ya, menurut Ozil, memang perkembangan sepak bola di Indonesia sejauh ini sudah sangat signifikan. Tapi kembali lagi, sepak bola akan semakin bagus bila pemerintah serta PSSI mau berinvestasi dan mengeluarkan banyak uang untuk kedua aspek tersebut. Untuk sepak bola Indonesia, tentu saja sepak bola semakin berkembang di sini. Akan tetapi infrastrukturnya masih kurang. Indonesia harus berani berinvestasi di bidang infrastruktur dan akademi pemain muda. Jadi jika ingin sepak bolanya sukses, Indonesia harus menghabiskan uang lebih banyak pada dua hal tersebut, sehingga nanti bisa mendukung sepak bola Indonesia ke depannya. Tegas Ozil dikutip dari Bolanet. Fear deep inside roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah takut untuk melakukan perubahan. Karena sejatinya, asal semua dikerjakan dengan penuh pertimbangan, hasilnya pasti nggak akan mengecewakan. Dan oh ya, nggak tahu kenapa sampai detik ini, masih aja banyak orang yang nggak paham soal konsep naturalisasi. Sehingga kesannya, pemain keturunan kita itu dianggapnya sebagai orang asing gitu loh. Apalagi ada nih, talk show atau forum diskusi, atau apalah itu yang hostnya sok ngerti bola tapi kenyataannya nol. Nyenggol soal naturalisasi tanpa tahu maksud yang sebenarnya gimana. Gini ya, secara umum, naturalisasi merupakan proses yang dilalui oleh seseorang untuk bisa menjadi WNI. Sedangkan keturunan adalah darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh seseorang. Oke, sampai di sini paham? Nah, dalam hal mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, tak semua pemain keturunan itu melalui proses naturalisasi. Contohnya Alkan Bagot. Ia merupakan pemegang paspor ganda dan akhirnya memilih Indonesia dan melepas paspor Inggrisnya saat usianya dianggap cukup. Dalam kasus lain, ada pemain keturunan yang harus melalui proses naturalisasi untuk jadi WNI. Dalam dirinya memang secara sah dan legal terbukti mengalir darah Indonesia. Namun, ia tidak pernah memegang paspor Indonesia, sehingga ia harus melewati jalur naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seperti yang terjadi dengan pemain-pemain macam Jesus, Tom Haye, Kelvin Verdong, Michel Kers, Shane Patinama, dan lain-lain. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Yang terakhir, ada pemain yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia, namun tetap menjadi WNI lewat jalur naturalisasi setelah memenuhi syarat. Nah, dalam aturan FIFA, yang bersangkutan minimal harus menetap 5 tahun di negara bersangkutan. Setelah itu baru diizinkan untuk membela negara tersebut. Contoh nih, kayak Mark Locke, Christian Gonzalez, Greg Nokolo, ataupun Victor Igbonevo. Lebih dari itu, intinya ketika pemain sudah mendapatkan status WNI-nya, maka nggak ada tuh istilah timnas isinya bule semua, yang ada mereka itu adalah orang Indonesia yang punya hak serta kewajiban yang sama. Dan di antara pemain Indonesia tersebut, ada yang bermain di Liga Indonesia, Liga Thailand, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Australia, dan lain sebagainya. Tinggal pelatih yang menentukan siapa yang paling cocok dengan skema permainan yang ia terapkan. So, mau misal 11 pemain utama yang main pemain diaspora alias mereka yang tumbuh besar di luar negeri, ya udah nggak masalah. Toh kalau pemain hasil didikan dalam negeri kayak Marcelino, Rido, atau siapapun dirasa mumpuni, ya pasti main kok. Jadi ya udah, terserah pelatih. Toh intinya yang penting menang, mau mainnya modelan gimana, yang penting menang. Syukur-syukur bisa main cantik plus menang. Pokoknya tetap dukung dan doakan selalu. Satukan hati, satukan pikiran demi timnas Indonesia tercinta. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.